Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 34. Di awal video ini, setelah pertempuran yang begitu sengit, sang Sword King Namgung Jangshon tampak terbaring sekarat dengan tubuhnya yang hampir terbelah dua. Di saat-saat terakhirnya, Namgung Jangshon yang menyesali tindakannya dahulu berkata, "Hari itu, seharusnya aku tak membiarkan melarikan diri." Mendengar hal itu, sang Lord Heaven's Brilliance Demon, Yeon Jung-hyuk, yang berdiri di hadapannya tersenyum membalas, "Aku hanya menahan diri karena menghabisimu secara langsung terasa percuma. Tapi Sword King ternyata bukan sekedar nama. Siapa sangka kau bisa bertahan selama ini. Tembok besar yang menghalangiku sudah runtuh. Dengan ini, aku telah selangkah lebih dekat dengan dominasi Demon Path." Dengan begitu, setelah kematian sang Sword King Namgung Jangshon, klan Namgung, penjaga kuat di provinsi Anhui, musnah dalam sehari. Berita itu pun menyebar dengan cepat ke Hwasan, Jongnan, Wudang, bahkan Shaolin, memperingatkan semua kekuatan Rekus yang tersisa tentang ancaman yang akan datang. Hingga tak butuh waktu lama, berita itu pun sampai terdengar di aliansi Reckless Heaven. Kini, setelah mengumpulkan para petinggi aliansinya, Yumyong yang memimpin rapat ledakannya pun menuturkan, belum lama sejak klan Jegal dan Moyong dimusnahkan, tapi sekarang klan Namgung juga telah jatuh. Apa mungkin serangan ini sudah terkoordinasi? Apa ada Supreme Demon Master selain di Heaven's Brilliant Demon? Salah satu petinggi sekte di sana pun menjelaskan, berdasarkan informasi, semua Supreme Demon di bawah perintah Heaven's Brilliant ditempatkan pada 3 keluarga Great Demon. Heaven's Brilliant Demon mengatur ulang klan sebelumnya dan mengubahnya menjadi keluarga Demon, seperti keluarga Guizus Gua, keluarga Fujian Yu, dan keluarga Sangkis Hua. Tempatnya, mereka adalah keluarga yang secara sukarela tunduk kepadanya dan mengikuti arahannya. Khususnya keluarga Hua dari Sangki yang memiliki 2 Supreme Demon yang ada ditempatkan di sana. Kemungkinan besar hal ini dilakukan untuk mengawasi Jongnan dan Hwasan, termasuk Heaven's Brilliant Demon. Setidaknya ada 5 expert Supreme Demon. Tapi saya yakin bahwa serangan ini tak terkoordinasi. Sword King adalah master yang menguasai gravitasi. Siapapun yang memasuki wilayahnya pasti tidak bisa bergerak karena tekanan yang begitu besar. Bahkan jika lawannya adalah Pyrorim atau Supreme Demon, pergerakan mereka akan terbatas. Selain itu, tanpa memperhitungkan penguasaan gravitasinya, dia adalah sang Sword King, orang yang tertandingi dalam hal swordmanship. Serangan koordinasi sederhana tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, saya pikir Heaven's Brilliant Demon pasti punya skill yang bisa mengalahkan Sword King sendirian. Mendengar semua hal itu, Yumyong yang mencoba mencernanya pun berpikir, Heaven's Brilliant Demon yang telah mengalahkan Sword King, setidaknya ada 5 expert Supreme Demon. Tak ada jaminan bahwa ini kekuatan maksimal mereka. Situasi saat ini sangatlah buruk. Rencana awal kita adalah membantu Gongdong dan Kunlun untuk melawan Kultus Demonik, kemudian mengalahkan Heaven's Brilliant Demon. Jika garis depan terhenti, apa lebih baik mengalahkan Heaven's Brilliant Demon dulu? Tapi, apa kami bisa menahan Kultus Demonik sembari melawan Heaven's Brilliant Demon? Kehilangan inisiatif terasa seperti salah langkah, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bagaimana cara kami untuk mendistribusikan kekuatan kami secara efisien? Saat Yumyong berpikir seperti itu, para petinggi aliansinya yang terus menatap ke arahnya membuat Yumyong merasa jika mereka semua menunggu perintah darinya. Oleh karena itu, Yumyong yang tak boleh merasa ragu pun berkata, sebagai ketua aliansi, namun baru saja Yumyong akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba saja ada seorang master sekte Gongdong yang memasuki ruangannya sembari berteriak, "Permisi, ada masalah besar." Tentu saja, kemunculannya di sana membuat mereka semua terkejut. Ditambah lagi, kondisinya yang carut-marut membuat Yumyong bertanya, "Seragam itu, bukankah master dari sekte Gongdong? Perang melawan Kultus Demonik sedang berlangsung. Apa alasanmu kemari?" Tanpa mengatur napasnya lebih dulu, master sekte Gongdong itu pun berkata, Apa Anda ketua aliansi Reckless Heaven?"
Yum-Yum yang menatapnya membalas, "Benar, tenangkan dirimu dan bicaralah secara perlahan. Apa yang terjadi pada Gunung dan Kunlun?" Mendengar konfirmasinya, Master Sekte Gondong itu pun yang nampak putus asa berteriak, "Tolong selamatkan sekte kami. Elder Taeho dan Kunlun Demon Sect terkena racun yang tak diketahui jenisnya." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Yum-Yum terperanjat, di mana pikirannya segera tertuju pada racun yang ia berikan pada Elderza sebelum keberangkatannya ke medan perang. Saat itu, Yum-Yum yang memberikan racunnya berkata, "Ambillah, ini adalah Sal Johwa, salah satu dari 10 racun." Mereka bilang bahwa Kultus Demonik punya praktisi yang telah mencapai Supreme Demon, selevel dengan Pyreal. Kita harus berhati-hati, tapi rahasiakan ini dari Elder Lee dan juga Elder O. Kamu penasaran apa alasannya kan? Itu karena mereka tetap diam sampai sekarang. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu. Elderza, karena aku telah berjanji padamu, aku sepenuhnya percaya padamu. Tapi hal itu tak berlaku pada yang lain. Jadi jangan biarkan racun ini jatuh ke tangan elder lain. Kini setelah mengingat hal itu, Yum-Yum tak bisa menahan emosinya karena mencurigai Elderza yang telah mengkhianatinya. Sampai tak sadar jika ia mengeluarkan kiling intan miliknya terkala berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada pasukan utama yang dikirim untuk mendukung sektemu? Bicaralah." Tentu saja, kiling intannya yang begitu kuat untuk membuat masa sekte Gondong tak bisa berkutik. Hingga sang Trupenem segera muncul memperingatkan Yum-Yum. "Hei nak, kau terlalu banyak mengeluarkan kiling intanmu. Apa kau ingin menghabisi mereka sedangkan auramu? Tenanglah. Jika mereka datang kemari sesuai kecurigaanmu, mereka tak akan meminta bantuan. Justru mereka akan memberikan hinaan. Jadi, dengarkan dulu apa yang terjadi." Mendengar hal itu, Yum-Yum yang merasa jika itu masuk akal pun segera menarik kembali kiling intannya sembari bertanya, "Maafkan aku, bisakah kau menjelaskan secara rinci kejadiannya?" Master Sekte Gondong yang bisa bernapas lega pun menjelaskan, Jadi, medan Gunung Cheonsan itu terjal dan sempurna untuk penyergapan. Jadi, keluarga Tang bertanggung jawab untuk menjaga bagian belakang. Tapi, kami telah kehilangan kontak dengan mereka. Jadi, kami pergi untuk menyelidikinya. Akan tetapi, sebanyak kami di sana, seluruh pasukan keluarga Tang telah musnah. Kami menduga itu adalah penyergapan dari Supreme Demon Master. Mendengar hal itu, meski Kinga terus mengingatkannya, jika itulah kenapa Yum-Yum harus mendengarkan sampai akhir, Yum-Yum merasa jika kecuriganya itu belum sepenuhnya hilang dan berniat untuk memeriksanya dengan tenang bertanya, "Lalu, apa maksudmu dengan Sword Sect dan Demon Sect diracuni?" Master Sekte Gondong melanjutkan, "Setelah pemusnahan pasukan keluarga Tang, Kultus Demonik melancarkan serangan. Supreme Demon Expert, Guardian Ki dan Guardian Kanan, orang kepercayaan ketua sekte, memimpin serangan itu. Sebagai tanggapan, Elder Taeho dan Kunlun Demon Sect secara pribadi turun tangan. Pertarungan Pyreal dan Supreme Lim begitu intens dan membuat semua orang terhenti. Hingga pertarungan itu pun imbang. Tidak, tepatnya, keadaan mulai menguntungkan kami berkat teknik Curse Demon Sword milik Elder Taeho yang melepaskan Demon Banishing Force untuk mengusir aura demon. Tapi kemudian, sebuah variabel itu muncul. Di tengah pertarungan yang seperti bencana alam, seseorang menerobos masuk dan keduanya, baik Sword Sect maupun Demon Sect, diracuni oleh orang yang menyebut dirinya sebagai Venom Dragon. Mereka berdua diracuni oleh orang itu. Kita mundur ke beberapa waktu sebelum perang besar antara Sekte Gondong dan Kultus Demonik terjadi, di mana hari itu di fasilitas bawah tanah Kultus Heavenly Demon nampak Tang Monchan yang berbalutkan perban di seluruh tubuhnya, tengah kebingungan dengan apa yang terjadi setelah kakeknya bersepakat dengan Kultus Demonik. Di mana ini? Sebelumnya aku diberitahu kalau tanganku akan disembuhkan. Orang-orang dari Kultus Demonik sialan itu, mereka sudah setuju dengan syarat dari kakek, tapi mereka tak akan melakukan hal yang aneh kan? Di tengah kebingungannya, sang Demoness atau disebut juga Demon Doctor Baek Soyeon datang menghampirinya sembari menuturkan, "Jadi, kau bocah dari keluarga Tang yang mau menyembuhkan tangannya? Kalau tidak salah, namamu itu Tang Monchan kan? Senang bertemu denganmu. Akulah yang akan menyembuhkanmu.
Aku Demon Doktor. Monchan yang tak menduganya pun bertanya, Kau Demon Doktor yang terkenal itu? Aku tak menyangka kalau kau adalah seorang wanita muda. Sang Demoness yang mengecek tubuhnya pun berkata, Kenapa? Apa kamu tak percaya padaku? Jangan khawatir, kakakmu ini akan memperlakukanmu dengan baik. Meridianmu kacau sekali. Cara biasa tak akan bisa menyembuhkannya. Sepertinya kau membuat marah seorang dan berakhir seperti ini ya. Mendengar hal itu, seketika itu juga otak Monchan tertuju pada Yumyong hingga berpikir, membuat marah seorang? Aku yang seharusnya marah. Bajingan itu mencuri posisi yang seharusnya menjadi milikku. Kalau saja tanganku tidak begini. Saat ia berpikir seperti itu, sang Demoness menghela napasnya melanjutkan. Kita mulai sekarang bagaimana? Santai saja. Aku akan membuatnya tak terasa sakit. Aku bisa menyembuhkan nadi dan juga meridianmu, yang nanti akan membuatmu bisa menggunakan seni berdiri lagi. Tapi, bakat alamimu itu cukup rendah. Daripada memperbaikinya dengan buruk, memotongnya malah akan membuatmu lebih kuat. Mendengar hal itu, Monchan yang tak ingin kehilangan tangannya pun dan juga sudah terlalu jauh untuk menyerah bertanya. Apa tidak ada cara lainnya, dokter? Sang Demoness pun meliriknya berkata, Iya, sebenarnya mah ada. Kalau kau mempelajari Demonic Art, bukan hanya tanganmu yang akan sembuh, tapi bakatmu juga akan meningkat. Monchan yang tak percaya jika seorang anggota keluarga ortodoks harus mempelajari seni Demonic Art pun membalas. Jadi, kalau aku mempelajari Demonic Art, apa tanganku bisa sembuh sepenuhnya? Sang Demoness pun tersenyum menjelaskan. Tentu saja, tapi ini bukan sekedar Demonic Art. Yang aku bicarakan ini adalah Undying Demonic Art. Dengan menguasai Undying Demonic Art, kau akan mendapatkan kemampuan regenerasi yang cepat, cukup kuat sampai bisa bertahan dari kepala yang terpenggal. Itu akan mengembalikan tanganmu secara instan dan mengubah tubuhmu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Tapi, tak semua orang dikutus diperbolehkan mempelajari Undying Demon Art. Mengalahkan beberapa orang ekspor menengah dengan racun tersederhana bukanlah pertukaran yang adil. Monchan yang tertarik dengan kekuatan itu pun bertanya, Apa yang harus kulakukan? Sang Demoness melanjutkan, Tinggalkanlah keluarga Tang. Aku sudah tahu kalau kalian mengkhianati keluarga Tang. Maksudku bukan kalian, tapi kau sendiri. Kau harus memutuskan semua hubunganmu, bahkan dengan ayah dan kakekmu. Satu-satunya cara adalah memutus semua hubunganmu dengan keluarga Tang. Nantinya, Kutus juga akan memberimu paku panduan tingkat atas. Kamu tak boleh memiliki apapun atau siapapun yang akan menggoyahkan kesetiaanmu. Kalau kau tak mau, aku bisa mengirimmu kembali ke keluargamu sekarang juga. Pilihannya di tanganmu. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, bagi Monchan yang sudah mengalami semua hal sampai di titik ini hanya untuk balas dendam, tak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu yang datang kepadanya. Tanpa pikir panjang, ia berkata, Kalau cuma itu saja yang dibutuhkan, apapun pengorbanannya, walaupun itu keluarga sekalipun, akan kulakukan tanpa kerugian sedikit pun. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Monchan yang telah meracuni Swordsweep dan juga Demon Sect dengan kekuatan barunya yang berjuluk Venom Dragon, nampak tengah mengecek tubuhnya di badak kutus demonic sembari berpikir. Truki dari kesarangan Taiho menghalangi pemulihanku. Dalam keadaan normal, aku pasti sudah sembuh dan kembali ke garis depan sekarang. Jika tanpa perasa sakit pil ini, pil Nirvana, rasa sakit yang menyiksa selama proses regenerasi akan membuatku gila. Sementara darah dari tanganku yang terputus berhasil meracuni orang-orang yang sudah mencapai Peroria. Aku menyesal, tak bisa membuat lebih banyak kerusakan di sana. Aku harus jadi lebih kuat sampai di hari aku bisa menghabisi Yumyo. Aku akan terus bertambah kuat dan membalas penghinaan yang dilakukan padaku dengan Undying Demon Art ini. Sebelumnya, saat dimana aku berhasil mempelajari Undying Demonic Art ini, sang Demoness yang membantuku sempat memujiku karena aku memiliki bakat dengan Demonic Art ini. Karena kalau tidak, ketua kultus tidak akan mengizinkanku untuk mempelajari seni ini. Meski aku tak pernah membayangkan kalau ada seni bela diri seperti ini. Aku pun terima kasih kepadanya atas perawatannya. Akan tetapi,
Tubuhku yang saat itu masih diikat membuatku penasaran. Kenapa aku masih diikat di sana? Sementara aku sudah menguasai demonic art itu. Sang demonis pun menjelaskan padaku bahwa seperti apa yang dikatakannya sebelumnya. Bakat alamiku masih rendah. Meski memang mengejutkan kalau yang demonic art itu cocok denganku. Tetapi itu baru permulaan saja. Kekuatan sejati di Undying Demonic Art terletak pada kemampuan memodifikasi tubuh tanpa efek samping apapun. Itulah kenapa sang pencipta teknik ini, Undying Demon, adalah orang yang sangat kuat sampai berani menantang posisi ketua kultus. Singkatnya, aku harus mengubah tubuhku untuk melampaui batasanku. Tentu saja, hal itu di mana sang pencipta teknik Undying Demon Art berani menantang ketua kultus sungguh mengejutkanku. Akan tetapi, sang demonis segera memperingatkanku untuk jangan sampai mencoba meniru Undying Demon, karena pada akhirnya ketua kultus menghabisinya. Meski begitu, aku yang merasa aneh bertanya, bukankah Undying Demon seharusnya sangat kuat bertahan walaupun kepalanya terpenggal? Bagaimana caranya ketua kultus bisa menghabisinya kalau begitu? Sang demonis memberitahuku, jika Undying Demon Art itu masih berdasarkan pada prinsip manipulasi energi demonik, dan yang dilawannya adalah ketua kultus yang bisa mengendalikan energi demonik itu sendiri, hingga Undying Demon pun tak bisa berkutik melawannya. Lalu, apa yang ingin lakukan padaku saat itu adalah melatih teknik Undying Demon Art pada tubuhku. Karena kemampuan Undying Demonic Artku hanya berada di level di mana bisa menyambungkan kembali tubuh yang terputus. Tak lebih seperti gagak yang menunggu untuk dipotong. Oleh karena itu, meski aku terkejut kenapa sang demonis membawa racun milik kakek, sang demonis yang sudah bilang jika ia akan mengubahku, tanpa ragu menggunakan racun itu kepada mulutku yang dipaksa terbuka. Karena cara tercepat melatih Undying Demonic Art adalah dengan memaksa tubuhku sampai di ambang kematian. Selain itu, ia juga akan menguatasi kemampuan seranganku. Ditambah lagi, sang demonis juga penasaran dengan teknik milik keluarga Tang yang disebut Poison Body, di mana satu hembusan napas atau setetes darah bisa menghabisi puluhan orang. Oleh karena itu, ia memaksaku untuk menelan habis racunnya, karena dengan terus-menerus diracuni dan regenerasi, tubuhku akan beradaptasi dengan racun-racun itu. Dan akhirnya, aku akan memiliki Undying Demonic Art dan juga Poison Body. Mengingatnya saja sudah membuatku muak. Sia, apa tubuhku belum beradaptasi sepenuhnya dengan racunnya? Tidak, mungkin malah mustahil untuk bisa beradaptasi. Setiap kali kemuntakan darah beracun, rasanya seperti organ tubuhku sedang dicabik-cabik. Aku tak akan bisa terbiasa dengan ini. Saat monyet tengah berpikir seperti itu, satu petinggi kultus demonik pun menghampirinya bertanya, Venom Dragon, kamu sudah menangkap beberapa orang di sekte Gong dan juga sekte Kunlun. Apa yang harus kita lakukan pada mereka? Monchan yang meliriknya pun berkata, mereka tahanan ya, kenapa harus ditahan? Sekte Gong dan Kunlun akan disapu bersih sampai orang terakhir. Jangan disahkan apapun. Habisi mereka semua. Tak ada kata ampun untuk mereka yang melawan. Sementara itu, beberapa anggota sekte Kunlun dan juga Gongdong yang berusaha menyelamatkan master mereka nampak tengah mati-matian berlari dari kejaran anggota kultus demonik yang mengejarnya. Jangan berhenti. Kalau mereka menangkap kita, berakhir sudah. Sia, mereka masih mengejar. Kalau begini, kita akan tertangkap. Tanpa menghentikan larinya, Yunsoy yang menggendong Pataeho di punggungnya berpikir. Gelombang pertempurannya langsung berbalik ketika Venom Dragon muncul. Aku harap pesan yang kami sampaikan ke Sichuan tak akan terlambat. Ada orang di depan kita. Loh, kok hilang? Seketika itu juga, Yunso yang terkejut dengan apa yang dilihatnya pun menghentikan larinya. Itu saja membuat anggota sekte Kunlun yang tengah menggendong masternya berteriak, Yunso, kenapa kau berhenti? Mereka tepat di belakang kita, Cok. Rekan satunya yang tak bisa bertinggal diam pun langsung bersiap dengan pedangnya sembari berteriak, aku akan menahan mereka. Senior dan Master Kunlun, tolong tetaplah berlanjutkan. Tentu saja, apa yang dikatakan juniornya membuat Yunso merasa bimbang. Apakah ia harus meninggalkan juniornya mengubur dirinya di sana? Akan tetapi, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat melewatinya dengan sangat cepat, yang langsung membuat Yunso berpikir, apa? Mereka sudah tiba kah? Bala bantuan sudah datang untuk membantu kami. Video ini pun diakhiri dengan saat Yunso berpikir seperti itu,
Yum-Yong yang telah tiba di sana, di mana ia membantai habis pengejarannya dengan hitungan detik, bertanya, "Apa kau baik-baik saja?"